Polres Bengkulu Selatan menetapkan 3 petani di Bengkulu Selatan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan pada Rabu, 28 Januari 2026. Dua di antaranya merupakan korban penembakan yang sebelumnya diduga dilakukan oleh Satpam Perusahaan Sawit PT Agro Bengkulu Selatan, TBS. Penetapan tersangka tersebut dibenarkan oleh Kapolres Bengkulu Selatan, AKBP Awilzan, SIK, MH. Jadi kita itu menetapkan 4 tersangka. 1 kasus penembakan, karyawan PT TBS, kemudian 3 kasus pengeroyokan. Seimbang, yang pihak perusahaan kita tetapkan tersangka, yang masyarakat kita tetapkan jadi tersangka, kata AKBP Awilzan saat dihubungi wartawan tribunbengkulu.com, Kamis, 29 Januari 2026. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Polres Bengkulu Selatan nomor B-12-1-Res-16-2026 Reskrim. Ketiga petani tersebut yakni atas nama Suhardi bin Idris, Edi Hermanto bin Umar dan petani perempuan bernama Suwarni Megawati binti Umar. Penetapan 2 petani korban penembakan oleh Satpam Perusahaan Sawit sebagai tersangka tersebut menuai kecaman keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, Bengkulu. WALHI menilai langkah kepolisian tersebut tidak masuk akal karena justru mengkriminalisasi korban, sementara proses hukum terhadap pelaku penembakan dinilai belum transparan. Hal tersebut disampaikan WALHI Bengkulu melalui siaran pers yang diterima redaksi tribunbengkulu.com, Kamis, 29 Januari 2026, siang. Langkah ini merupakan bentuk nyata kriminalisasi terhadap korban sekaligus memperlihatkan ketimpangan serius dalam penegakan hukum. Ironis dan tidak masuk akal, kata Direktur WALHI Bengkulu, Dodi Faisal. WALHI Bengkulu menyoroti kondisi di mana para petani yang menjadi korban kekerasan bersenjata justru ditetapkan sebagai tersangka, sementara pelaku penembakan hingga kini dinilai belum jelas proses hukumnya. Hingga saat ini, publik belum mendapatkan penjelasan transparan terkait status hukum pelaku penembakan yang diduga penahanannya ditangguhkan. Selain itu, WALHI juga mempertanyakan dasar penggunaan senjata api, hasil uji balistik yang dilakukan oleh pihak kepolisian, serta kronologis kepemilikan senjata oleh pelaku yang dinilai perlu digali secara menyeluruh, termasuk dugaan adanya sindikat jual-beli senjata di Bengkulu. Dalam kasus ini, korban justru dijadikan tersangka, sedangkan pelaku penembakan dinilai dibiarkan bebas, lanjut Dodi. Penetapan tersangka terhadap 2 korban penembakan dan seorang petani perempuan, tambahnya, menunjukkan adanya pola pembalikan fakta hukum. Alih-alih menempatkan korban sebagai subjek yang seharusnya dilindungi, aparat penegak hukum justru dinilai menjadikan mereka sebagai objek represi hukum.